Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan bagian dari statistika dasar yang dimana dia itu berhubungan dengan matematika. Jadi distribusi ini tidak lepas dari variabel random. Pengertian dari distribusi probabilitas adalah suatu distribusi frekuensi teoritis di mana distribusi itu menggambarkan bagaimana hasil yang diperkirakannya itu berubah-ubah. Yang perlu kita ingat ialah bahwa distribusi probabilitas itu tidak lepas dari namanya variabel random. Apa itu variabel random? Variabel random adalah suatu fungsi yang memetakan ruang sembarang omega yang merupakan himpunan sembarang ke ruang variabel random. Atau simbolnya itu omega x adalah himpunan atau bagian dari R. Variabel random terdiri atas dua, yaitu variabel random diskrit dan variabel random kontinu. 1. Variabel random diskrit. Variabel random diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan atau anggota dari ruang variabel random ialah finite atau countable infinite. Yang kedua, variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel yang nilainya itu dapat dalam bentuk pecahan atau anggota ruang variabel randomnya uncountable infinite. Selanjutnya adalah contoh variabel random kontinu dan variabel random diskrit. Yang pertama yaitu contoh variabel random kontinu. Misalnya jarak tempuh sepeda motor merek Honda setiap liter merupakan variabel kontinu karena jaraknya itu dapat dalam bentuk pecahan, misalnya 54,6 km. Yang kedua, contoh dari variabel random diskrit. Contohnya ialah jumlah karyawan di suatu perusahaan merupakan variabel diskrit karena banyaknya karyawan tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Misalnya jumlahnya itu 234 orang. Contoh lainnya, yang pertama, omega x sama dengan himpunan dari x di mana harga x-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Ini merupakan variabel random diskrit karena nilai dari si x itu 1, 2, dan 3 itu dapat didaftarkan. Yang kedua, omega x sama dengan himpunan dari x dengan x sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini merupakan variabel random diskrit meskipun nilai x-nya itu sampai tidak berhingga, tapi nilai x-nya itu dapat didaftarkan. Yang ketiga, omega x sama dengan himpunan x di mana x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ini merupakan variabel random kontinu karena nilai dari si x-nya itu tidak bisa terdaftarkan atau dengan kata lain harga x-nya tidak terdefinisi. 1. Distribusi variabel konkret. Ini terdiri atas 4 distribusi. Yang pertama distribusi binomial, yang kedua distribusi Poisson, yang ketiga distribusi multinomial, dan yang keempat distribusi hipergeometrik. A. Distribusi binomial. Ciri-ciri dari distribusi ini ialah yang pertama, setiap percobaan hanya ada 2 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Yang ketiga, peristiwa setiap percobaan itu adalah tidak berubah. Jika dalam suatu percobaan kemungkinan suksesnya itu adalah P dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka kemungkinan suksesnya sebanyak X kali dapat dihitung dengan Px sama dengan N faktorial per X faktorial kali N kurang X faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X, di mana si Q sama dengan 1 kurang P. Untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari distribusi binomial itu, yang pertama menghitung nilai rata-ratanya. Rata-rata itu dilambangkan dengan mu, di mana mu sama dengan N kali P. Yang kedua, standar deviasi sama dengan akar dari N kali P kali Q. B. Distribusi Poisson sama dengan distribusi binomial, namun
kesuksesannya relatif kecil dan frekuensi percobaannya relatif tinggi. Distribusi ini dapat diformulasikan dengan Px sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial, atau Px sama dengan mu pangkat X per E pangkat X kali X faktorial, di mana Px merupakan kesuksesan X dengan mu tertentu dan mu sama dengan rata-rata, dan harga dari E itu sudah ditetapkan yaitu 2,171828 dan X merupakan banyaknya sukses percobaan. Rumus rata-rata dan standar deviasi distribusi ini, yang pertama rata-rata sama dengan fungsi EX sama dengan N kali P, dan standar deviasinya merupakan akar dari rata-ratanya atau akar dari mu. C. Distribusi multinomial. Ciri-ciri percobaan distribusi ini yaitu setiap percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua, setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Yang keempat, kemungkinan setiap peristiwa pada setiap percobaan itu tidak berubah. D. Distribusi hipergeometrik. Ciri-ciri dari percobaan distribusi hipergeometrik ini di mana setiap percobaannya hanya terdapat 2 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, dan setiap peristiwa pada setiap percobaannya itu adalah dependen. Dependen artinya peristiwanya yang dihasilkan dari suatu percobaan itu berpengaruh terhadap peristiwa untuk percobaan berikutnya. Yang ketiga, kemungkinan setiap peristiwa pada setiap percobaan itu adalah berubah. Yang kedua, distribusi variabel diskrit. Distribusi variabel diskrit ini terdiri atas 2 atau dibagi atas 2. Yang pertama distribusi normal, yang kedua distribusi eksponensial. Distribusi normal. Karakteristik dari distribusi ini ialah kurva normalnya itu dihubungkan dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi, yaitu sekitar 68% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada dalam kurang lebih 1 standar deviasi dari rata-ratanya. Lalu sekitar 95,5% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada dalam kurang lebih 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Yang ketiga, sekitar 99,7% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Dalam distribusi normal, cara memformulasikannya ke tabel distribusi yaitu menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi, di mana X itu adalah nilai data tertentu, mu sama dengan rata-rata, dan Z adalah formulasinya untuk ke tabel frekuensi.